Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsyada al-'uqula ila tauhidihi wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyatihi wa jalaha wa abtala bi barahinil haqqi shubhal batili wa mahaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man 'arafa ma'naha wa 'amila zahiran wa batinan bimuqtadaha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairul khaliqati wa azkaha wa abarruha wa anqaha. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a syari'atahu wa tamassaka bi'uraha. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, pembina kita, Al-Ustadz Al-Haji Yusuf Tahri, para pengurus Masjid Nurul Yaqin, para asatidzah, para jamaah sekalian, juga para santri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan dan kesalehan-kesalehan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terkait peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sudah banyak pelajaran-pelajaran dari para masyayikh kita yang disampaikan oleh mereka terkait hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam peristiwa besar ini. Dalam kesempatan ini insyaallah kita kutip beberapa bagian yang mungkin sangat pokok yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj tersebut insyaallah ta'ala. Satu, bahwa Nabi kita, pemimpin kita, sandaran kita, Nabiullah Habibuna wa Syafi'una Muhammad alaihi salatu wassalam adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling utama, paling dicintai oleh Allah, lebih utama dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah.
seluruh mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah, semua itu ada tercermin pada diri Rasulullah, dan bahkan apa yang ada pada diri Rasulullah lebih dahsyat, lebih agung daripada seluruh mukjizat para nabi sebelumnya. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ma a'tallahu nabiyyan mu'jizatan illa wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithluhu aw a'zamu minhu. Tidaklah Allah memberikan mukjizat kepada seorang nabi pun seberapa besar dahsyatnya daripada para nabi sebelum Rasulullah, kecuali pada diri Rasulullah ada yang seperti itu atau bahkan lebih agung daripada itu. Kalau Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati, pada diri Rasulullah ada yang lebih agung daripada itu. Apa itu? Tasbihul hasa, bertasbihnya batu-batu di telapak tangannya Rasulullah. Kalau orang mati kemudian hidup lagi, sabaqulahul hayat, artinya pernah hidup, dan bahkan kelak nanti pun akan dihidupkan kembali oleh Allah yaumul ba'ts, di hari kebangkitan. Tetapi batu ma sabaqalahul hayat, tidak pernah hidup, tidak punya nyawa, tetapi di tangan Rasulullah bertasbih, dan tasbihnya didengar oleh orang-orang yang saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih dahsyat daripada mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang yang mati. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya, beliau memukulkan batu dengan tongkatnya tersebut, lantas memancarlah 12 mata air. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fajarat min husnata asyrata aina. Pada diri Rasulullah ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Terpancarnya air dari di antara jari jemarinya Rasulullah dari arah sini, yang airnya tersebut kemudian diminum oleh ratusan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan tidak pernah ada air di muka bumi ini yang lebih utama daripada air yang keluar dari tangannya Rasulullah, karena itu adalah mukjizatnya, bahkan lebih utama daripada air Zam-Zam. Walaupun Rasulullah sendiri mengatakan bahwa air yang paling baik di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Khairu ma'in ala wajhil ardh, terbaik air yang ada di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Tapi para ulama kemudian mengatakan ada yang lebih baik daripada itu, yaitu air yang memancar dari jari-jarinya Rasulullah. Nah, sehingga tidak ada mukjizat apapun dan sedahsyat apapun daripada para nabi sebelum Rasulullah kecuali pada diri Rasulullah ada yang seperti itu atau bahkan lebih utama dari itu. Mengapa? Karena Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, dan afdalu khalqillah,
Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anishtiqaqi. Afdalul khalqi, dan paling utama makhluk, 'alal itlaqi secara mutlak, nabiyyuna yaitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famil 'anishtiqaqi, maka hindarkanlah dari perpecahan atau perbedaan pendapat. Rasulullah lebih utama daripada bumi dengan segala isinya, lebih utama daripada langit dengan segala isinya, lebih utama daripada surga dengan segala isinya. Satu. Dua, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada sebagian malam, bukan dalam keseluruhan malam, tapi pada sebagian malam. Disebutkannya demikian dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, ay fi ba'din minal layl, pada sebagian dari satu malam, tidak keseluruhan malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir, kurang lebih, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dan perjalanan Al-Isra yang merupakan perjalanan bumi, kemudian setelah itu diikutkan dengan perjalanan Al-Mi'raj yang merupakan perjalanan langit, itu terjadi pada sekitar sepertiga akhir malam tersebut. Jadi kalau malam itu kurang lebih 11 jam, kurang lebih, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, nah itu semuanya malam. Umpama subuh jam 5, maghrib jam 6, berarti berapa jam? 11 jam dibagi 3, dibagi 3, kurang lebih berapa? 3 jam 20 menit. Sekitar sekian itulah, atau bahkan kurang daripada itu, dua peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa Al-Isra dan Mi'raj beriringan, dimulakan dengan Isra, kemudian dengan Mi'raj. Bahkan dalam hadis Sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah kembali daripada Mi'rajnya, kembali ke tempat tidurnya, tempat tidurnya Rasulullah belum dingin, masih hangat. Dari semenjak beliau meninggalkannya, perjalanan bumi, lalu perjalanan langit, kemudian kembali, tempat tidurnya masih hangat. Nah, ini memberikan pemahaman terkait keutamaan sepertiga akhir malam. Dalam hadis Rasulullah bersabda yang disebut dengan hadisun nuzul. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hadisun nuzul ini penting untuk kita fahami dengan benar. Hati-hati salah memahaminya. Hadis ini memberikan penjelasan terkait keutamaan sepertiga akhir malam. Disebutkan dalam hadis ini, yanzilu rabbuna. Yanzilu itu makna harfiahnya turun. Lalu disebutkan setelahnya kata rabbuna. Yang dimaksud adalah turunnya malaikat dengan perintah Allah. Yanzilu rabbuna ay yanzilul malaku bi amri rabbina. Turun malaikat dengan perintah Tuhan kita, dengan perintah Allah. Ini namanya majaz. Dalam bahasa Arab disebut apa? Majaz, isti'arah. Penyandaran kata kepada yang memerintah. Seperti bila dikatakan
banal amiru al-qasra. Panglima membangun istana. Bukan artinya seorang panglima ya Pak, memindahkan semen, membawa pasir, bawa adukan, bikin adukan, kemudian membangun sendiri. Bukan. Yang membangun siapa? Tukang. Tetapi disandarkan kepadanya oleh karena panglima tersebut yang memerintah. Dalam bahasa Arab biasa dipergunakan seperti itu, bahkan juga dalam bahasa kita. Nah, hadisun nuzul ini dalam pengertian itu. Penyebutan hadis di dalam hadisun nuzul, yanzilu rabbuna, yang dimaksud turun malaikat pembawa rahmat dengan perintah Allah ke langit dunia ketika datang sepertiga akhir malam. Lalu malaikat tersebut menyeru kepada penduduk dunia, adakah di antara kalian wahai penduduk dunia di saat ini yang memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Siapa yang berdoa, Allah mengabulkan doanya. Siapa yang mohon ampunan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan sepertiga malam, termasuk peristiwa Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu tadi juga terjadi pada sepertiga malam ini. Nah, karena itu fahami hadis ini dengan benar. Jangan sampai memahami rusak seperti pemahaman sebagian orang yang mengatakan, kata mereka bahwa Allah ada di arah atas. Mereka mengatakan Allah bertempat di atas arasy atau bersemayam di atas arasy. Lalu kemudian kata mereka di sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling rendah di atas kita. Kata mereka Allah turun, bergerak. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Tidak boleh hadis nuzul ini difahami demikian itu. Allah Maha Suci dari gerak dan diam, karena gerak dan diam itu sifat benda. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah, mestilah dia itu memiliki bentuk dan ukuran. Allah tidak membutuhkan pada ciptaannya. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bersemayam di atas arasy. Tidak boleh dikatakan bagi Allah berada di arah atas. Tidak boleh pula dikatakan bagi Allah ada di mana-mana. Tetapi akidah yang benar, akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, pahami itu. Allah yang menciptakan tempat dan arah, Allah tidak membutuhkan pada ciptaannya. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. 2. 3. Ketika peristiwa Isra, yaitu tadi perjalanan bumi, yaitu dari Al-Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan apa? Perjalanan bumi, menaiki buraq. Menaiki apa? Buraq. Buraq itu binatang surga. Binatang surga. Disebutkan dalam sifatnya dalam beberapa riwayat hadis, fawqal himar wa dunal baghr. Lebih besar di atas keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Tetapi tidak ada bandingannya di dunia ini, juga tidak ada ternaknya. Tidak ada orang yang budidaya buraq. Karena apa? Binatang surga. Disebutkan di antara sifatnya
bahwa Buraq ini meloncatkan kedua kakinya sejauh matanya memandang. Kedua kaki depannya meloncat ke arah depan sejauh matanya memandang. Nah, di dalam perjalanan Isra ini Rasulullah sholat di beberapa tempat. Naik Buraq, berhenti di Yathrib, berhenti di Tursaina, berhenti di Bait Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa, dan beberapa tempat lainnya. Di tempat-tempat tersebut Rasulullah turun, kemudian sholat 2 rakaat. Pelajaran pentingnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan perkara yang sama, yaitu tatabbu' al-amakin al-mubarakah, mencari tempat-tempat yang berkah. Ada banyak tempat-tempat yang berkah. Masjid tentu adalah tempat yang berkah. Khairu biqa'il ard, kata Rasulullah, masjid itu adalah tempat terbaik di muka bumi ini. Termasuk tempat yang terbaik di bumi ini adalah makamnya orang-orang soleh. Kita berziarah ke mereka, kita berdoa memohon kepada Allah di dekat makam mereka dengan menjadikan mereka sebagai wasilah bagi kita. Karena itulah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Jazari mengatakan, min mawadi'i ijabati du'a quburus salihin. Di antara tempat-tempat diijabahnya doa oleh Allah adalah makamnya orang-orang soleh. Ada banyak kisah para ulama terkait anjuran untuk ziarah ke makam orang-orang soleh, yang bahkan oleh mereka para ulama, bahkan sebelum para ulama, sebelum para sahabat, telah dikerjakan terlebih dahulu oleh para sahabat, kemudian oleh tabi'in, turun temurun hingga sekarang ini. Diambil pelajaran diantaranya dari apa? Dari turunnya Rasulullah dari Buraq, kemudian sholat tabarruk, mencari berkah di tempat-tempat yang mulia itu tadi. Yathrib itu diantaranya yang beliau Rasulullah turun padanya, yaitu kota Madinah. Juga beberapa tempat lainnya. Kemudian ketika Rasulullah sampai ke Al-Masjidil Aqsa, kemana? Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Di Palestina Rasulullah kemudian disambut oleh para nabi Allah. Seluruh para nabi Allah keluar dari kuburan mereka masing-masing. Mereka sudah meninggal belum? Semua mereka sudah meninggal, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabiullah Khadir alaihissalam. Menurut pendapat yang lebih kuat, Nabiullah Khadir alaihissalam hingga sekarang masih hidup. Juga seperti Nabi Isa, sebagaimana Nabi Isa. Nah, mereka yang sudah wafat dari para nabi tersebut datang ke Masjidil Aqsa menyambut Rasulullah dan kemudian salat bersama Rasulullah. Rasulullah menjadi imam, semua para nabi Allah menjadi makmum. Makanya ada nasyid berbunyi apa? Sallaita ya Muhammad bi jam'il mursalina kunta fihim imaman wa kanu muqtadina. Enak gak? Summa ba'da salat. Nah, nanti didengarlah itu lagunya. Sirtalis samawat. Sallaita ya Muhammad, salat engkau wahai Rasulullah, bi jam'il mursalin, dengan seluruh para nabi Allah. Kunta fihim imaman, engkau pada mereka menjadi imam, wa kanu muqtadina, dan mereka para nabi Allah menjadi makmum.
Dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Semuanya keluar jadi makmum Rasulullah. Rasulullah jadi imam. Pelajaran pentingnya bahwa mereka yang telah meninggal daripada para nabi Allah, termasuk para wali Allah, mereka memiliki tasarruf. Apa artinya tasarruf? Mereka berbuat pekerjaan-pekerjaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. Artinya bahwa mereka setelah wafat tidak kemudian habis ceritanya sampai di situ, tidak. Para nabi Allah di masa hidupnya berikan manfaat bagi umat manusia ini, demikian pula setelah wafatnya tidak kemudian habis manfaat mereka, tidak. Rasulullah di dalam hadis dia mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Menjadi kebaikan bagi umatnya ini Rasulullah tidak hanya ketika beliau hidup saja, tetapi setelah Rasulullah wafat tetap Rasulullah memberikan kebaikan bagi umatnya. Apa bentuk kebaikan setelah wafatnya Rasulullah? Kata Rasulullah sendiri apa? Tuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Kalian membuat pekerjaan-pekerjaan, ada yang baik, ada yang buruk, membuat perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan, ada yang baik, ada yang buruk. Kata Rasulullah, fa in ra'aitu khairan hamidullah alaihi. Kalau saya melihat atau mendapat laporan dari malaikat terkait umatnya itu, wahai Rasulullah, fulan sefulan berbuat kesalehan, ketaatan. Kata Rasulullah apa? Hamidullah alaihi. Aku memuji Allah. Itulah yang diharapkan Rasulullah dari umatnya ini. Tapi kata Rasulullah apa? Wa in ra'aitu syarran. Tapi jika aku melihat atau mendapat laporan oleh malaikat disampaikan kepada Rasulullah, si fulan dari umatmu wahai Rasulullah berbuat maksiat ini, kata Rasulullah apa? Istaghfartu lakum. Aku mohonkan ampunan bagi orang tersebut atau bagi umatnya tersebut kepada Allah. Itu artinya bahwa wafatnya Rasulullah tetap memberikan manfaat bagi kita. Nah, demikian pula dengan para wali Allah. Setelah wafatnya mereka tidak kemudian putus ceritanya, habis sejarahnya, tidak. Tetap mereka memiliki apa? Tasarruf. Bahkan itu ditetapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dalam ayat lain, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah yang dimaksud di dalam peperangan, syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Allah, jangan engkau kira bahwa mereka apa? Habis di kuburannya, ceritanya udah habis. Allah mengatakan apa? Bal ahya'un. Mereka senantiasa hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kalian saja tidak merasa. Makanya dalam kisah-kisah para wali Allah, kadang para wali Allah mereka keluar dari makamnya menolong orang-orang yang kesulitan daripada orang-orang muslim, orang-orang kesusahan, menghibur orang-orang yang dalam kesedihan. Banyak kisah semacam itu. Al-Imam Syafi'i juga para wali Allah lainnya. Banyak kisah-kisah semacam ini, silahkan dibaca, di antaranya dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani.
Baca juga Jami' Karamatil Awliya karya Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, juga para ulama lainnya. Baca kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Juga kitab-kitab lainnya menceritakan kisah-kisah para wali Allah bahwa mereka memiliki tasarruf. Jadi bukan berarti setelah mati habislah mereka, tidak. Mereka tetap memiliki apa? Tasarruf, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan dengan izin Allah, memberikan manfaat bagi yang hidup, bahkan datang mengunjungi mereka. Nah, kemudian setelah sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah naik ke langit. Inilah yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj tidak lagi naik dengan buraq, tetapi menaiki tangga yang terjulur dari langit. Tangga inilah yang membawa Rasulullah naik. Tangganya bergerak. Tangganya apa? Bergerak, mirip seperti eskalator atau eskalator. Naik dibawa Rasulullah dengan tangga tersebut, ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, dan seterusnya. Berjumpa dengan beberapa para nabi Allah di langit tersebut sampai ke langit 6 dan langit ke-7. Langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dan terus naik lebih tinggi lagi daripada itu hingga sampailah Rasulullah ke suatu tempat yang di tempat tersebut, ingat-ingat ini di sini, yang di tempat tersebut Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Bahkan Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah berada di tempat tersebut, bukan berarti Rasulullah naik untuk berjumpa dengan Allah. Ingat-ingat, tidak boleh dikatakan untuk bertemu atau berjumpa dengan Allah. Tetapi tujuan Mi'raj litashrifir Rasul wa itla'ihi ala ajaib fil alamil ulwi, adalah untuk memuliakan Rasulullah dan untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah di alam atas. Bahwa ketika Mi'raj dan di tempat yang sangat tinggi itu Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah, bukan berarti bahwa Allah di tempat itu. Rasulullah yang ada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka tidak boleh dikatakan untuk berjumpa Allah, apalagi dikatakan berhadap-hadapan. Itu ungkapan yang buruk. Tidak boleh dikatakan demikian, dan tidak ada kitab-kitab para ulama kita mengatakan Rasulullah Mi'raj untuk tujuan berjumpa dengan Allah. Tidak ada. Disebutkan dalam kitab itu melihat Allah. Ingat-ingat ini. Berbeda penyebutan berjumpa dengan melihat Allah. Demikian pula tafsir ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata liqa, disandarkan kepada Allah, seperti firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Yang dimaksud adalah ru'yatullah, melihat Allah. Al-liqa tidak boleh difahami bahwa seorang hamba berjumpa lalu berhadap-hadapan dengan Allah. Nauzubillah. Penduduk surga di surga melihat Allah, penduduk surganya di surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga atau di luar surga. Tidak dikatakan berhadap-hadapan dengan mereka, tidak dikatakan di atas mereka. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ingat-ingat ini, pegang teguh. Hati-hati salah paham. Al-Imam Abu Hanifah
mengatakan wa liqa'ullahi li ahlil jannati haqqun. Apa artinya liqa'ullah? Ru'yatullah, melihat Allah. Tidak dikatakan berjumpa Allah, tapi melihat Allah. Nah, inilah yang dialami oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Ru'yatullah, tidak disebut liqa'ullah, tidak disebut apa? Berjumpa dengan Allah, tetapi apa? Ru'yatullah. Dan melihat Allah adalah dengan hatinya. Melihat Allah dengan hatinya. Nah, catatan terpenting yang harus kita pegang teguh, kita persingkat, waktunya udah habis ini. Kebulu nungguin, ini kebulu nungguin. Ini makan ini. Hah? Makan ini aja nih udah. Masya Allah, ajak makan segala ini. Poin yang terpenting yang hendak saya sampaikan, pegang teguh aqidatut tanzih. Aqidatut tanzih itu akidah kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Jangan sampai menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Hati-hati dalam memahami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, karena tidak sedikit sebagian orang dia berkeyakinan bahwa tujuan Mi'raj Rasulullah, bahwa Rasulullah naik untuk berjumpa dengan Allah, karena diyakini olehnya bahwa Allah bertempat di arah atas. Na'udzubillah, itu keyakinan rusak demikian itu. Nah, ingat-ingat, pegang teguh, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan walaupun sangat ringkas dapat memberikan manfaat sedikit dari poin-poin penting yang mungkin dapat kita petik dari hikmah peristiwa mukjizatnya Rasulullah yang sangat agung, yaitu mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.